Bapak, Ibu, saudara-saudari seiman, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, karena begitu besar kasih-Nya, kita dapat berkumpul di gereja ini. Mari ikhlaskan hati dan pikiran, sambut Roh Kudus di dalam diri kita masing-masing untuk beribadah, bersyukur dan memuji namanya di Minggu Pentakosta pertama ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jiwa dan ragaku sudah siap untuk beribadah dan bersukacita. Amin. Di dalam nama Allah Bapa dan di dalam nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan di dalam nama Roh Kudus Halik langit dan bumi. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa. Ya Tuhan Allah, berkatilah kami dan benarkanlah wajah-Mu bagi kami yang bersekutu di tempat ini. Amin. Kita angkat pujian bagi Tuhan. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 105 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Datanglah Kau yang Kudus. Amin.
nomor 003-TI-GP-P-2024 Minggu Pentakosta pertama bertemakan Wasoni Prodi Purbadia na Basadahon atau kuasa Roh Kudus yang mempersekutukan. Yang pertama, statistik kehadiran jemaat pada Minggu 12 Mei 2024 sebanyak 42 orang. Kehadiran sekolah Minggu 12 Mei 2024 sebanyak 8 orang. Titik atau pengumuman yang pertama, ibadah Minggu dengan mengucap syukur kepada Tuhan dihimbau kepada seluruh jemaat agar semakin rajin beribadah di gereja serta mengikuti ibadah kategorial. Ibadah masuk pukul 10.30 WIB, dilayani oleh pendeta, vikar pendeta, pimpinan dan unsur pimpinan Majelis Jemaat HKIP Penerangan. Yang kedua, jemaat seperti yang sudah diwartakan Minggu 12 Mei 2024, sebagaimana yang kita ketahui bersama, kita sudah lebih 2 tahun tidak mendapatkan pelayanan dari pusat dan jajarannya. Bahkan dapat dikatakan tidak diperhitungkan lagi efek dari gereja yang disegel harus direlokasi ke Penerangan. Sesuai kesepakatan bersama pimpinan dan unsur pimpinan jemaat, majelis dan jemaat telah sepakat mulai tanggal 9 Mei 2024 Jemaat HKI Penerangan Jambi telah berganti nama, berganti pusat atau sinode menjadi Huriat Kristen Indonesia Protestan atau HKIP yang berkantor pusat di Jalan Pisang, Gang 5 nomor 2 Pematang Siantar. 3. Tempat ibadah. Sebagaimana yang sudah kita ketahui, tempat kita beribadah ini adalah atau tanah telah kita laporkan bahwa tanah ini milik HKI sesuai sertifikat tanah sudah di pusat melalui informasi yang kita dapatkan. Tetapi kita masih tetap beribadah di tempat ini menunggu kita mendapatkan tanah yang tempat berdirinya gereja kita HKIP Penerangan. Yang keempat, pengukuhan. Minggu 12 Mei 2024 telah dilaksanakan dengan baik pengukuhan pimpinan majelis, parhalado dan jemaat HKIP Penerangan Jambi yang dilaksanakan oleh pendeta Mai W. Boru Panjaitan STH dan akan diteguhkan lebih lengkapnya pada bulan Juni 2024 oleh Amang Bishop HKIP. Waktu dan tempatnya akan diberitahukan kemudian. 5. Pelayanan. Hari ini Minggu 19 Mei 2024 sesuai kunjungan pastoral pendeta dan pimpinan jemaat atau parhalado ke rumah keluarga Amang Hapandianan Boru Ambarita. Keluarga sudah bersedia untuk turut melayani di HKIP Penerangan Jambi. Maka demi kemuliaan nama Tuhan, kita menyambut kehadiran keluarga Amang Hapandianan menjadi calon sintua di HKIP Penerangan. 6. Ibadah Minggu 26 Mei 2024 kita akan laksanakan ibadah menggunakan bahasa Batak Toba. Yang ketiga, renungan Alkitab untuk 1 minggu ke depan atau dari Bibel telah tersedia di situ Amang Inang dengan mudah-mudi. Mari kita berikan waktu untuk membaca firman Tuhan karena itulah menjadi suluh di dalam perjalanan hidup kita. Yang keempat, laporan keuangan mingguan dituliskan di Imamat 19 ayat 5. Apabila kamu mempersembahkan korban keselamatan kepada Tuhan, kamu harus mempersembahkannya sedemikian hingga Tuhan berkenan.
atas kamu. Persembahan minggu pada persembahan pertama, kedua dan ketiga, serta persembahan sekolah minggu telah diuraikan di situ Lamanginan. Ucapan syukur kita terima persembahan syukur dari keluarga Aman Situa Esirai Boru Siburian. Madok maulat itu debata ada dengan bahasa di Tuhan tu keluarga asalam tuhi pasna inang Boru Siburian jadi terbaik Tuhan silas di roha tu agak ari nama hidup. Yang kedua, kita terima persembahan dari keluarga Amang Elmanik Boru Sibangusong. Mendok maulat itu debata di Pangaramotiona di keluarga Jalan Sai Totong di Ramoti di Namangula Ulau Sadugutna tu keluarga Asa Totong di Bagasan Haki Pasok. Yang ketiga, kita terima persembahan dari keluarga Nyonya Inan Simanukali almarhum Boru Sagala. Mandok modalnya tu debata anak dina moti keluarga dina mulat tu bona basugit di aka arina lewat sahat museh tujang bion di Bagasan Hahi Pasong jala na dua-dua nasi jadi buta asalam tu kipasna nomor umur 170 tahun. Nah ini ketemu di jalur kita ucapan syukur dari keluarga Amang Abandiangan Boru Barita. Maka pola itu adupan di debata ila Tuhan Toto Hai Pasodok Gajang Nyumur Yana Kota Genap Yana Kota Marumur Sigeri Marumur 8 tahun 200.000 rupiah. Nama minum jalur kita dotong Amulateon ucapan syukur dari keluarga Amang di Manurung Inang Celosi Dua Boru Sitorus. Bersyukur kepada Tuhan karena Erna yang di hari-hari yang lewat dalam kondisi sakit sudah semakin dipulihkan Tuhan, dan mengucap syukur kepada Tuhan anak yang ada di perantauan tetap dalam kondisi kesehatan. Mohon kepada Tuhan agar Lucy diberikan dan ditunjukkan Tuhan jodoh yang terbaik. Sekaligus hari ini kita bersyukur kepada Tuhan Amang B Manurung genap 68 tahun. Harapan dan doa kita Tuhan semakin memberkati keluarga. Yang berikut kita terima ucapan syukur tadi dari siswa-siswi polisi Kristen yang lagi pendidikan di SPN Jambi. Mohon doa agar seluruh anak-anak Tuhan tetap dalam kondisi sehat-sehat dan lancar dalam pendidikan mereka, agar tetap Tuhan semakin dipermuliakan. Ucapan syukur ini kita terima yang diserahkan siswa-siswi SPN Jambi tersebut melalui Amang Putahaya Boru Tobing. Kiranya Tuhan semakin memberkati seluruhnya siswa-siswi yang lagi dalam posisi pendidikan. Yang berikut uang keluar sudah kita lihat di situ Lamanginan dengan mudah-mudi rekapitulasi keuangan daripada HKIP penerangan sudah dikalkulasi. Penting kami informasikan Bapak Ibu, rekapitulasi keuangan kita tadinya sudah hampir rampung, itu akan dilaporkan di minggu-minggu yang akan datang, karena ada beberapa hal yang tidak terbukukan selama ini. Seperti yang kita ketahui, kita bergumul dan selama ini kita tetap transparansi untuk keuangan. Namun apa boleh buat, sudah seperti itu kondisinya. Sebahagian dana sosial dibawa oleh yang memegangnya tadinya di Kota Baru, dan sekaligus juga dana sosial dibawa ke HKI Simpang Limpo, dan itu sudah bekerja keras dengan bendahara kita untuk membukukan
untuk rekapitulasi yang sebenarnya itu akan secepatnya kita lakukan. Demikian juga uang kita yang ada akan kita laporkan, sekaligus kita supaya masing-masing mengetahui, termasuk itu uang kita tadinya atas nama HKI Penerangan yang hampir 100 juta yang dibawa, yaitu biarlah Tuhan yang bekerja bagaimana untuk kebaikan dana HKI Penerangan yang sudah dibawa oleh orang tertentu. Demikian Bapak Ibu bersama dengan Bunda Budi, segala sesuatunya itu akan Tuhan bantu dan Tuhan akan memberkati kita untuk di seluruh jiwa dan raga kita untuk tetap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Galatia 5 ayat 16 mengatakan, maksudku ialah hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Nomor kontak pelayanan yang tertera di kolom untuk tetap bisa kita sampaikan, termasuk tidak ada lagi yang dilakukan. Contoh anak putra putri jemaat HKIP Penerangan yang mau dibaptis, atau yang mau kedua, atau yang mau anak dari keluarga yang mau menikah, ataupun hal apapun yang akan dilayani oleh pendeta, tidak ada lagi yang kita lakukan. Semuanya sudah dijawab Tuhan melalui sesuai dengan waktu yang telah kita bacakan tadi. Terpujilah nama Tuhan, sehingga mengucapkan selamat mengikuti ibadah dan mengampakkannya, serta selamat ulang tahun bagi yang merayakannya seminggu yang lewat. Doa dan harapan kita, Tuhan Yesus semakin memberkati kita semua. Shalom, kita berdoa.
bagi kita hari ini terambil dari kitab Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai ayat 13. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Mari kita membuka Alkitab kita agar kita dapat membacanya secara bergantian. Beginilah bunyi firman Tuhan. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang berdebar dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma. baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Demikian firman Tuhan. Kita bernyanyi. Selamat Pentakosta untuk kita semua. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi topik renungan di Minggu Pentakosta hari ini, kuasa metode perpadia, napas sadahun, kuasa Roh Kudus yang mempersekutukan. Kalau untuk memperingati hari Pentakosta itu tidak asing lagi bagi kita, tetapi untuk pengertian Pentakosta ini pun bagi setiap orang berbeda dalam mengartikannya. Kalau kita lihat, ada beberapa dari orang Kristen yang menyambut Pentakosta itu dengan ibadah 10 malam, dengan mengartikan secara harfiah bahwa Roh Kudus itu hanya datang di hari Pentakosta. Mereka menyambut bagaimana mereka mempersiapkan diri untuk dipenuhi oleh Roh. Berarti kalau kita mengartikan
Roh Kudus itu hanya hadir di hari Pentakosta. Berarti selama kita hidup ini Roh Kudus tidak pernah ada bersama dengan kita. Lalu pertanyaan, siapa yang menuntun hidup orang Kristen? Siapa yang menolong orang Kristen? Siapa yang menghibur orang percaya? Siapa yang membimbing pola pikir orang-orang percaya? Kalau tidak ada Roh Kudus, kita tidak bisa mengatakan aku percaya kepada Allah Bapa, aku percaya kepada Yesus Kristus, aku percaya kepada Roh Kudus. Tidak akan terucap sedemikian perkataan. Dan bahkan untuk mengatakan itu pun, kalau tidak ada pimpinan Roh Kudus, itu tidak akan pernah terucap dari semua mulut makhluk yang ada di bumi ini. Jadi hari ini dikatakan Pentakosta, yaitu hari ke-50 sesudah Yesus bangkit, hari ke-10 sesudah Yesus naik ke surga. Pentakosta itu dari bahasa Yunani Pentakoste, artinya hari ke-50. Jadi naik dulu idauta ahado ipolani todipor badiau, apa yang menjadi pekerjaan Roh Kudus. Benarkah demikian hanya di dalam hari Pentakosta saja Yesus mengutus Roh Kudus? Padahal sebelum Yesus naik ke surga, Dia menyampaikan pesan kepada murid-muridnya, jangan bergerak dari Yerusalem, bahwa aku akan mengutus Roh Kudus, Roh penghibur yang akan menolongmu untuk memberitakan firman. Untuk itulah dalam nats kita hari ini mereka berkumpul dalam satu tempat, yang pada saat itu seluruh orang Israel dari seluruh penjuru dunia untuk merayakan Pentakosta harus hadir di dalam kota Yerusalem. Semua kita duit molo bangso batak mengamar serak pusalu portibio, bahkan untuk satu pesta na balungga di halak mata ikut pula dosian pasirahani tubuh pasuki. Begitulah mereka berkumpul dalam satu tempat, dan saat itu mereka berdoa bagaimana Yesus mengajarkan mereka berdoa kepada Bapa. Dan pada saat itu juga angin berhembus dan datanglah seperti lidah-lidah api hingga di atas mereka masing-masing. Itulah Roh Kudus. Ima to di porbaria, jala to di porbaria ima na pagboboy handasinya. Ketika saat itu mereka mengharapkan Roh Kudus turun, hati mereka rapuh. Wah, tuturo na ito di porbaria dilihat Tuhan Yesus Tuhan. Menanti itu butuh iman. Menanti itu butuh waktu. Setiapkah kita menunggu? Begitu. Tetapi ketika Roh Kudus itu turun seperti lidah-lidah api, disitulah mereka diberi kekuatan. Disitulah hati yang rapuh tadi dikembangkan kembali. Na mahirui, na ulosoki, na melosi. Bagaimana setangkai bunga yang ditanam, mulunga songa melos sita sirama, pasti dia akan mekar kembali. Begitulah kehadiran Roh Kudus dalam kehidupan orang-orang percaya. Mau gimana kita mulai? Bagaimana bisa tersebar ke seluruh dunia orang-orang percaya, dan bahkan gereja dapat berdiri dan eksis sampai saat ini? Itu bukan karena pekerjaan pemberita Injil, bukan pekerjaan pendeta, bukan pekerjaan orang-orang benar, tetapi itu pekerjaan Roh Kudus melalui orang-orang yang dipilih. Kita menangkap ini. Orang percaya itulah orang pilihan. Jadi orang taito pemberita Injil itu yang dipenuhi Roh Kudus itu hanya pendeta? Tidak. Ketika kita mampu memperkatakan kebenaran bagi orang-orang di sekitar, bahkan di tengah-tengah keluarga, memudai anak kota, memberi pengajaran kepada anak, memudai jemaah rohku ingat, itulah pekerjaan Roh Kudus. Aneh konek mapala-palai wanita itu bukan pekerjaan Roh Kudus ya. Semua pekerjaan yang jahat, yang merusak, yang memecah belah, itu bukan pekerjaan Roh Kudus. Makanya dikatakan Roh Kudus yang mempersekutukan. Inilah persekutuan, kumpulan orang-orang percaya yang memuji nama Tuhan. Jadi ngopi
kita siap perubatan nama nunggu isi dan nama dungo ini di hidup. Jadi apa yang menjadi pekerjaan Roh Kudus untuk kita saat ini? Jadi mulu ada mungkin kita mendengar pengatusio tarimo haroni berdepar-beri, bukan membuat kita seperti orang gila, bukan membuat kita seperti orang kerasukan, menggelepar, tidak. Tetapi Roh itu memberi kekuatan. Pahoton hadiriota, bagaimana kita diutus untuk menyampaikan kabar berita sukacita kepada orang-orang di sekitar kita. Kalau dikatakan ke seluruh dunia itu terlalu mustahil, tetapi dunia yang dimaksud adalah orang-orang yang berdiam di samping kiri depan belakang. Bukan pergi kita ke luar negeri untuk menyatakan Injil dalam bahasa Inggris. Tetapi persekutuan itu adalah dari persekutuan terkecil. Bagaimana Tuhan berkata 2-3 orang hadir dalam nama Yesus, aku ada bersama dengan mereka. Jadi jemaat yang dikasihi Tuhan di dalam nama Yesus Kristus, Roh Kudus kita artikan adalah Roh yang memberi penghiburan, kekuatan. Jadi makna Pentakosta sadayoti kita memberikan kelahiran baru, beruang meluta, membaharui kehidupan. Apa yang dibaharui? Adonai beruang, Adonai baruang. Apakah kita memegang HP baru kita senang? Apakah kita mendapat jabatan kita senang? Dapat pekerjaan kita senang? Itukah yang baru? Dan tapi seluruh aspek kehidupan kita dibaharui oleh Roh Kudus. Pola pikir yang sempit. Mungkin kita hanya berpikir amal terus seperti yang mengilaso. Akulah orang paling kecil di dunia ini. Akulah orang paling hina di sini. Itulah pola pikir yang sempit. Kalau kita merasa kita orang paling berdosa atau orang paling miskin di dunia ini, kita semua saat ini adalah sudah menggenggam sebuah dunia dalam handphone. Dan kita dapat melihat bagaimana kehidupan orang-orang di dunia ini ada di sana. Artinya, morotaina no naumek siap kita, yang paling kecil dari kita, yang paling miskin dari kita harus bersyukur. Karena banyak di luar sana ulama mau kita sudah tersedia nasi tuh ikan nasi gula nati nudu tondo merebut udah dikasih mau tiap hari langsung ya mana cewek ya roja udah cewek tiap hari gula banyak ada gula enak nasaro itu nata ini lapatan kita nak kayak maunya banyak mobil di talak batak tidak dan jarang untuk mengucap syukur. Tapi Roh Kudus tadi mendorong setiap manusia untuk bisa melihat apa yang di depan mata, apa yang dia terima dengan apa yang di luar sana. Perbandingan itu perlu agar kita mampu untuk bersyukur. Jadi itulah Roh Kudus memberikan kelahiran baru, membaharui kehidupan kita, pola pikir kita, cara pandang kita ke arah kebenaran. Kalau itu terlalu sempit, maka Roh Kudus memberi semakin luas. Yang kedua, memberikan mandat menyebarkan kabar baik. Itulah Injil. Jadi simbol nyala api itu adalah petunjuk bagi gereja untuk memberitakan Injil. Aduh, itu dia di perbadian mengajari kita pasang berita nauli. Jadi mau pasang berita nauli memberitakan Injil tidaklah harus berdiri di podium ini lalu berbicara memudai. Tidak, banyak cara untuk menyampaikan kebenaran itu bagi orang-orang di sekitar, dari cara hidup, cara berbicara, bagaimana diri kita ini kita bawa melangkah ido nanai idau ni portidio. Apabila dari kehidupan kita dapat memancarkan terang,
maka orang-orang yang melihat akan merasakan ada kasih Allah yang nyata. Jadi tindakan kita, perbuatan kita adalah firman Tuhan yang nyata. Mau natar surat itulah tulisan, tetapi yang hidup adalah ketika firman itu mampu kita terapkan dalam kehidupan kita. Mau dicoba, donai si ulah ngomongnya, ama lu ina. Tuh di dia mengajari asli dari anak konai, asal diajari. Karena dari hidup dia lah, modal turi iman di luaran, syukuron nado, anak ni si domo. Kau anak siapa? Anak Panjaitan, kenal nado. Molo turi, molo suturi ini yang seperti dalam tak Asia, ini nama. Jadi nama siapa yang rusak? Nama orang tua. Bukan tidak diajari, tetapi ketika orang tua itu penyerahan diri kepada Tuhan, tuh dia pe anak kami mengalahkan, tuh dia penghapus marohan ramotan di depan. Karena kita orang percaya tuh masih banyak keraguan, masih banyak kebimbangan, takut, khawatir. Hari ini makan, besok mungkin tak makan. Tetapi Roh Kudus hari ini mengatakan, mempersatukan, menyatukan kehidupan orang percaya. Alai nakpe soni. Terpecah belah pun banyak gereja, tetapi tidak pernah memakai nama di luar agama orang Kristen, tetapi selalu memakai gereja ini dan gereja ini. Artinya pemeliharaan Tuhan melalui Roh Kudus untuk setiap hati orang percaya itu bekerja. Meletumpe mergeti merek kita, bukan berarti kita meninggalkan iman percaya. Inilah pemeliharaan Roh Kudus kita, menuntun memimpin kita. Jadi saya pernah berjumpa dengan seseorang berkata demikian, anak muda, mungkin dia melihat orang tuanya, bapaknya tidak ada contoh yang hidup yang benar dia lihat. Bapaknya seorang pemadu, bapak dan mamanya cerai. Lalu dia bilang, aku tidak mau lagi jadi orang Kristen. Kenapa? Orang-orang sekitar tanyakan, kenapa kau tidak mau jadi orang Kristen? Apa alasanmu? Apa rayu? Lalu dia bilang, saya tidak menemukan terang di tengah-tengah kehidupan orang Kristen. Tapi Pak Roh berkolonial tidak menemukan terang. Lalu dia bilang, kenapa kau bilang demikian? Tapi kau orang yang paling rajin di gereja. Ya, dia seorang yang sangat taat dan rajin di gereja. Seorang seorang remaja laki-laki. Memang seorang remaja, seorang pemuda sudah berhak mencari iman yang mana dia harus lihat. Adakah tiruan sian matorasna, mana sian gerejanya. Tetapi kembali kepada pribadi masing-masing. Engkau datang ke gereja hanya untuk apa? Berarti roh kita tuh gerejaon, tak tutup roh hanta. Maka namunlah kita tidak membawa terang. Jadi jangan persalahkan gereja, jangan persalahkan firman Tuhan. Saya katakan, dari mana alasanmu mengatakan kau tidak temukan terang di dalam gereja, dalam kehidupan orang Kristen? Iya, orang tuaku saja tidak bisa menjadi teladan bagiku. Tak kembali atau bayi dengan mana? Cerai Indonesia pada udamu. Lalu bagaimana aku? Isi apa orang tonau? Itulah kesimpulan yang dia ambil. Terakhir dia ambil jalan tidak mana siapa siapa. Dan sekarang dia berkeluarga dengan agama yang berbeda. Satu hal yang perlu kita ketahui, bahwa kehadiran kita di dalam gereja bukan menentukan kita menjadi orang yang paling taat sedunia, bukan menentukan kita orang yang paling saleh sedunia, bukan menentukan kita atau mengatakan diri kita menolong rajin amal gereja masuk surga mau. Tidak. Kembali ke pribadi masing-masing. Roh hitam manopok di tengah bagus jornal, bukan roh hati. Terbuka ke hati kita. Apakah hanya memenuhi kewajiban seorang Kristen datang ke gereja? Tidak. Tapi bagaimana dari rumah? Oh, 5 minggu lah. Buka rohani, buka pikirannya. Lowas tahun ini Tuhan ini maringat besi bekerja
masih tenang akan proses. Tapi tidak hanya sekedar membaca Bibel sampai 5 kali pun, kalau tidak diimani, tidak akan pernah bisa. Saya mempunyai seorang dosen, dia bilang Alkitab bahasa Indonesia, 5 kali dia baca dari Kejadian sampai Wahyu. Ketika dia mengajar, dia bilang demikian, semua mahasiswa, kalau saya mengajar, imanmu simpan dulu, Nina. Kenapa Bapak berkata demikian? Karena dia selalu memakai logika dalam mengajar ilmu teologi yang terakhir. Dia dipukul oleh Tuhan. Itu pengakuan dia sendiri. Nunga dipasta Tuhan Yesus biarin mana. Kenapa Bapak katakan dipasta? Iya, selama aku mengajar, selalu aku bilang sama kalian, simpan dulu imanmu itu di kantongmu. Jangan pakai dulu ilmu untuk berbicara dengan saya. 3 bulan penyakit gula yang membusuk di kaki. 3 bulan tidak bisa bergerak dari tempat tidur. Dia bilang demikian, S1, S2 sampai S3 aku mengajar pendidikan 12 tahun hanya untuk mengambil doktor. Lalu dia bilang pengajaran Tuhan lewat Roh Kudus itu hanya 3 bulan dia tampar aku semuanya. Ternyata 12 tahun itu tidak berarti apa-apa bagiku. Doktor pegang melarang tapi dia doktor orang nek pasikop ni ulo doon. Hanya untuk menyempurnakan pekerjaan pula gelar doktor. Artinya bahwa segala sesuatu yang kita kerjakan, molodang tabuka rohata lewat pikiran, mau untuk diperbanyak masuk ke bagasan, mau masuk atau diimang mula di bagasan mulutnya, maka kita pun tidak berarti apa-apa. Jadi jangan pernah kita beranggapan bahwa segala sesuatu yang kita kerjakan itu baik di hadapan orang, baik pandangan orang. Tapi bagi Tuhan belum tentu baik. Yang baik itu belum tentu benar, tapi yang benar bagi Tuhan itu baik bagi dunia. Jadi jemaat yang dikasihi Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini di Minggu Pentakosta, hari kedatangan Roh Kudus, bukan artinya Roh Kudus hanya hadir hari ini, tetapi Roh Kudus senantiasa setiap saat menuntun, membimbing kita. Untuk itu mari bukalah hati kita, pikiran kita, izinkan Roh Kudus masuk, berdiam, bekerja untuk seluruh aspek kehidupan kita. Biarkan Roh Kudus yang mengendalikan kita, biarkan Roh Kudus mengajar kita, mengarahkan kita, dan membawa kita untuk semakin mengenal, mencintai, mengimani Tuhan Yesus Kristus. Sehingga dengan demikian, melalui kehidupan kita, Roh Kudus bekerja dan Roh Kudus menuntun kita. Amin. Kita bernyanyi. Amin.
tiada ternilai besarnya anugerah-Mu kepada kami, karena Roh Kudus Engkau menganugerahkan kepada kami orang yang hina ini. Pemberian-Mu melebihi dunia dengan segala isinya. Kami berterima kasih dan memuji nama-Mu karena kebesaran dan kemuliaan yang Kau nyatakan kepada kami. Curahkanlah Roh Kudus kepada jemaat-Mu, orang-orang percaya yang setia dan taat kepada Yesus Kristus Tuhan kami, agar kami diajar, dipimpin, diterangi, dikuduskan, serta dikuatkan untuk menghayati firman-Mu. Ya Roh Kudus, persatukanlah jemaat yang Engkau pilih, agar saling menerima dan saling mengasihi selaku anggota tubuh Kristus yang kudus. Sinari dan terangilah hati kami agar mengenal segala dosa dan kesalahan kami, dan agar kami setiap hari disucikan dan dibaharui, serta layak bersekutu di dalam jemaat-Mu yang kudus dan am. Tolonglah kami agar tetap menyadari bahwa kami telah diperdamaikan dengan Allah. Dengan penuh keyakinan kami dapat berseru, Bapa kami di dalam Tuhan Yesus Kristus. Limpahkanlah rupa-rupa karunia kepada jemaat-Mu, agar semakin bertambah banyak pemberita Injil, pengajar, dan yang rela mengasihi sesamanya manusia. Terangilah dan berkatilah persekutuan orang Kristen di gedung gereja, di sekolah, dan di rumahnya masing-masing, agar mereka sadar akan persekutuan di surga kelak. Bangunkanlah orang yang tertidur, dan berilah kekuatan kepada orang yang lemah. Sadarkanlah orang fasik dan tegar hati, supaya mereka bertobat dan meninggalkan kejahatan mereka. Berilah hikmat kepada orang yang rendah hati, dan hiburkanlah orang yang sengsara dan menderita, agar mereka tidak dicemoohkan dunia ini. Lindungi dan tinggallah bersama orang yang teraniaya, karena iman kepada Kristus, agar mereka tidak khawatir akan bagaimana dan apa yang harus mereka katakan. Bimbinglah pemerintah, penguasa, dan raja, agar mereka bertindak adil dan takut akan hari penghakiman-Mu kelak. Kuatkan iman kami agar kami selalu yakin bahwa segala dosa kami telah diampuni, dan kami akan Engkau antar kepada hidup yang kekal. Teguhkanlah pengharapan yang hidup di dalam kami, agar kami yakin bahwa walaupun sesudah kulit tubuh ini sangat rusak, tanpa daging pun kami akan melihat Allah yang membangkitkan kami kembali dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Ya Allah Bapa Tuhan kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat Hari Pentakosta.
Costa. Shalom.